Hai Bu Nomi, aku Ervina. Aku izin untuk sharing ajuan proposal tesis saya melalui video ya Bu. Ini fenomena yang saya amati terjadi dalam kehidupan berkeluarga saat ini dan semakin kental. Saya boleh beri waktu sekitar 10 detik untuk Ibu Nomi membaca dulu. Oke, jadi di ilustrasi pertama, parents ini berusaha sebagai parents untuk memecahkan masalah keluarga. Dan kemudian dilanjutkan oleh argumen mulai ke arah relationship mereka dan diakhiri dengan my, I, dan you. Saya, kamu. Sudah tidak ada lagi we, sudah tidak ada lagi kami, tetapi saya dan aku. Jadi fenomena yang saya amati ini adalah sering sekali orang tua lupa bahwa dirinya adalah seorang individu. Yang wajar banget individu itu selalu memiliki sifat dasar, keinginan pribadi dan kepentingan pribadi. Bahkan emosi negatif juga pasti ada. Untuk poin kedua, saya gambarkan di dalam chart ini bahwa orang tua sometimes it's okay when they feel their work is meaningful. Di atas ini, dan they're willing to make it overwork. Mereka mau gitu memberikan lebih dan lebih lagi, terutama saat mereka melihat ada value in their work. And itu terjadi less problem lah. But then, kondisi yang ideal ini pastinya tidak terjadi. But pada saat kondisi tidak ideal ini terjadi, saat ternyata kok anak-anak begini ya, kok bikin masalah terus akan seperti itu, atau kondisi keuangan tergoncang, relationship juga ojak-ajik. Ini mereka feel no value and it's not okay. Terjadilah suatu problem. Dan problem di sini many times it's not about relationship anymore, it's not about family anymore, but it's about individual thing. Merasa bersalah, merasa marah, merasa tidak dihargai, egonya terinjak-injak, dan seterusnya. Disitulah, seperti teori by Olberger, individuals who experience meaningful work are more willing to overwork, leading to time and trust-based conflict in their relationships, especially if others do not see value in their work. Dan dalam kehidupan berkeluarga, yang biasanya terdiri dari yang bertindak sebagai parents dan yang bertindak sebagai anak, di mana mereka ini semua saling mempengaruhi. Itu tentunya kita sering lihat dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa terima secara rasional dan faktanya, dan juga melalui penelitian oleh Gustein dan Suzuki et al. Ini juga dibuktikan bahwa children's quality of life itu depends largely on family support, family health, and family happiness. And also, kemampuan parents untuk beradaptasi di segala situasi. Sehingga, kerangka berpikir saya adalah sebagai yang sudah terbukti, bagaimana parents mempengaruhi quality of life si anak. Dan pada penelitian saya saat ini, saya ingin menarik balik. Parents ini adalah individu. Yang saya hubungkan tadi dengan fenomena yang saya amati, saya ingin melihat mereka sebagai individu dan individu. 1 ditambah 1. Dan keberadaan individu ini ingin saya lihat melalui PSYCAP-nya, dan quality of life si anak ingin saya lihat melalui ballet performance-nya. Kenapa PSYCAP? Kenapa ballet? Ini dia yang menarik. Kenapa PSYCAP? Aku memilih pengen melihat seorang individu itu secara positif. Seperti yang dikatakan oleh Martin Seligman juga. Dengan positive psychology, kita tidak hanya memperbaiki hal yang jelek, tetapi justru kita membangun best qualities in life. And I think this world nggak perlu lagi negativity, criticism,
but the world needs even much more positivity. Sekarang, why ballet? Seperti yang di bimbingan pertama Ibu Naomi tantang, how valid is ballet diukur menjadi tolak ukur quality of life seseorang. Dan how ballet is connected to a family relationship. Mulai dari pertanyaan yang pertama, how valid is it? Boleh saya share mengenai ini. Royal Academy of Dance. Inilah data yang akan saya ambil untuk menilai ballet performance si anak, yaitu melalui ujian balet mereka pada bulan Juni 2023 ini dan Juni 2024 tahun depan. Demikian kira-kira seberapa rapihnya kurikulum mereka. Jadi mereka sudah berlangsung selama 60 tahun memberlakukan ini. Bahkan sejak saya umur 5 sampai sekarang saya pun mengajar anak-anak umur 5 dan masih seperti inilah penilaiannya. Diatur dari setiap level di paling kiri dan number of candidates itu adalah berapa banyak penari yang boleh masuk dalam menjadi satu grup dalam sebuah ujian. Dan yang ketiga ini age requirement-nya dalam untuk setiap level. Dan apa sih yang dinilai? Ini gerakan-gerakan baletnya yang juga nanti sungguh sangat detail. Setiap gerakan ini punya kayak satu buku panduan sendiri dan tebal dan berisi sekitar 30 kombinasi gerakan. Dan ini apa yang dinilai? Ini ada link-linknya untuk ke detailnya masing-masing lagi dan outcome-nya. Di mana kandidat yang ini di level-level 1 dan 2 mendapatkan sertifikat dan kemudian ada sertifikat dan medal, ada yang juga report and certificate and medal dan sebagainya. Oke, terus mereka juga mengatur tentang cara booking ujiannya, how to join, terus pianisnya harus seperti apa, seperti yang ini tadi minimum age-nya lagi, terus sampai kepada schedulingnya caranya gimana, mendaftarnya gimana. Dan ini sampai time-nya juga, seperti kalau levelnya primary, kandidatnya satu, dalam satu grup hanya satu orang, maka time yang dibutuhkan 25 menit. Kalau satu grup isi 2 penari, maka ya time yang dibutuhkan 25 menit dan sebagainya. Dan juga musiknya pun ada ketentuannya. Terus sampai di sini adalah uniformnya, jadi apa yang harus mereka pakai, baju baletnya, warnanya apa, roknya seperti apa, tights-nya atau stockingnya seperti apa, dan shoes serapih ini dan bisa diimplementasikan di semua sekolah balet di berbagai negara. Jadi disinilah saya menganggap bahwa RAD ini valid untuk dijadikan tolak ukur performance balet seseorang. Dan lanjut ke kenapa sih how connected is ballet to a family relationships. Jadi untuk melihat bahwa satu orang tua mendukung anaknya bersekolah secara akademis. Mungkin akademis itu ya udah gitu, memang keharusan orang tua menyekolahkan anaknya sampai SD, sampai SMP, sampai masuk kuliah, dianterin, dibayarin, diajarin, kalau nggak bisa diajarin ya udah dimasukin bimbel, tanpa adanya satu ikatan emosi yang luar biasa. Tapi kalau di balet, seseorang anak meniti karir baletnya basic dalam 12 tahun dan kemudian secara profesional. Year by year they perform and they're so happy when they know that the parents is watching over them on the stage, in the class. And ini mungkin gambar, but it's true. When a child is dancing in front of their family, you can see the smile of the family, the emotion, they're connected eyes to eyes. Juga dari seorang anaknya, they smile so big. They feel proud. Anaknya ini, they feel proud. Dan orang tuanya, they feel the happiness of the child. Dan seperti yang gambar kedua ini, juga mungkin kelihatannya lucu, but it happens, Bu. What a father would do for supporting their kids' ballet career. They sacrifice almost everything. Money and ego. It happens.
Jadi, seperti juga tantangan Ibu Nomi untuk saya mencari narasumber untuk sharing insight mereka tentang how this ballet really lives on them and how it affect their family life. Saya akan sharingkan lewat WhatsApp ya, Bu. Thank you.